Halo semuanya, perkenalkan terlebih dahulu saya Agnes Viola Manik dari kelas PSPF 23C dengan NIM 4233121012. Nah, saya dari program studi pendidikan fisika dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mengulas sebuah novel untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Nah, struktur dari mengulas sebuah buku atau novel itu ada 5. Yang pertama itu identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima terakhir itu adalah rangkuman. Terlebih dahulu saya akan menyebutkan bagian pertama, yaitu identitas. Nah, adapun identitas dari novel ini yaitu yang berjudul Tentang Kamu, yang ditulis oleh Terelie, dan penerbitnya itu Republika, serta tahun terbitnya itu 2016 di Bandung, dan jumlah halamannya itu 524 halaman, serta genrenya itu fiksi dan drama. Nah, selanjutnya itu struktur yang kedua, yaitu orientasi. Nah, novel Tentang Kamu mengisahkan perjalanan hidup seorang Sri Ningsi, seorang wanita yang mengalami banyak sekali lika-liku kehidupan. Kisahnya ditelusuri oleh Zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda yang menyelidiki warisan besar yang ditinggalkan oleh Sri. Sri Ningsi ini lahir di Pulau Bungin, Sumbawa, lalu merantau ke Surabaya dan Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, semua usahanya itu dimulai dari nol, sehingga dia bisa sampai mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Rahayu, yang sangat menjadi perusahaan besar kala itu. Perjalanan hidupnya membawa dia hingga ke Paris, Prancis, dan London, serta Inggris, di mana ia menghadapi berbagai tantangan dan meraih kesuksesan. Setiap kota yang disinggahi oleh Sri menjadi saksi perjuangan dan perubahannya. Dari pulau kecil yang penuh keterbatasan, hingga ia berkembang menjadi perempuan yang mandiri, berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Dalam perjalanan jejaknya, Zaman tidak hanya menemukan fakta tentang Sri, tetapi juga pelajaran berharga tentang arti kehidupan, harapan, dan pengorbanan, serta kesabaran yang sangat baik. Nah, struktur yang selanjutnya itu yaitu tafsiran isi, di mana cerita diawali dengan Zaman Zulkarnain, seorang pengacara di firma hukum ternama London, yang mendapatkan tugas untuk menyelidiki warisan Sri Ningsi. Nama firmanya itu adalah Thomson & Co. Namun tidak ada satupun informasi mengenai ahli warisnya, sehingga Zaman harus menelusuri jejak kehidupannya. Perjalanan ini membawa dia dari satu ke kota lain, menggali kisah kehidupan Sri yang penuh perjuangan dan keteguhan hati. Nah, di mana tadi si Zaman Zulkarnain ini untuk mengulik kehidupannya Sri, dia kembali ke tanah air Indonesia, dimulai dari Pulau Bungin hingga ke Jakarta. Selanjutnya, Sri Ningsi adalah sosok perempuan yang tangguh yang berasal dari lingkungan sederhana, yaitu dari Pulau Bungin, Sumbawa. Kehidupannya tidak mudah, sejak kecil ia harus menghadapi berbagai tantangan dan berpindah-pindah tempat demi bertahan hidup. Dimana yang pertama itu waktu dia kecil, yaitu ditinggal oleh ibu kandungnya. Selanjutnya ayahnya menikah kembali dengan perempuan tanah air itu juga, dan memiliki adik tiri yang bernama Tilamuta. Dan ternyata untuk memenuhi harapan Sri Ningsi itu membeli sepatu pada saat itu, ayahnya rela untuk bekerja di laut serta mengalami sebuah kejadian sehingga ayahnya meninggalkan dia juga. Selanjutnya ada kejadian di mana ibu tirinya itu mulai mengurangi kasih sayangnya untuk si Sri Ningsi ini, dan Sri Ningsi mengalami banyak sekali tantangan dengan perubahan ibu tirinya. Pada saat dia tidak di rumah, dia pergi untuk ke makam ibu kandungnya. Rumah Sri Ningsi itu mengalami kebakaran, di mana saat dia kembali rumahnya kebakaran, dia menyelamatkan adiknya, tetapi tidak bisa menyelamatkan ibunya. Pada saat itu ibu tirinya menyadari kesalahan dan mengorbankan nyawanya serta dia meninggal. Nah, dari situ dia pergi untuk ke madrasah Kiai Mesum untuk memulai pendidikannya bersama adiknya. Banyak kejadian yang terjadi di sana dari dia awal menempuh pendidikannya. Nah, selanjutnya setelah Sri Ningsi melanjutkan pendidikannya di sana, Sri Ningsi bertemu dengan dua sahabat, yaitu Nuraini dan Sulastri. Dan ternyata keadaan tidak memihak, karena pada akhirnya Sulastri mengkhianati persahabatan mereka dan membentuk sebuah komunitas untuk
melawan madrasahnya. Sehingga pada saat itu terjadi suatu kejadian yang merenggut kebahagiaan Sri Ningsih, yaitu adiknya Tilamuta serta orang-orang penting baginya. Nah, dari sana dia kembali memulai kehidupannya di Jakarta untuk mencari sebuah arti hidup. Nah, di sana dia akhirnya bisa mendirikan sebuah perusahaan besar, yaitu yang bermerek Rahayu, di mana perusahaan itu mengelola sabun, pasta, odol, dan lain-lain. Sehingga perusahaan itu bisa terjadi berbentuk sebuah perusahaan yang besar. Namun tidak sampai di situ, akhirnya perusahaannya Sri jual dan dia kembali untuk menempuh kehidupannya itu di London serta Paris. Banyak kejadian dialami oleh Sri di negara tersebut. Perjalanan yang penuh kesulitan membentuk karakter Sri menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Ia akhirnya berhasil meniti karir hingga ke Paris dan London, menunjukkan bahwa ketekunan dan kebaikan hati bisa membawa seorang mencapai kesuksesan. Selain kisah tentang perjuangan hidup, novel ini juga menyuguhkan unsur misteri yang menarik. Dengan alur maju mundur, pembaca diajak mengikuti perjalanan zaman dalam mengungkap siapa sebenarnya Sri Ningsih dan bagaimana ia bisa mengumpulkan kekayaan yang begitu besar. Seiring berjalannya cerita, setiap fakta yang ditemukan zaman membuka lapisan baru dari kehidupan Sri yang penuh dengan kejutan dan emosi mendalam. Nah, selanjutnya itu adalah struktur yang keempat, evaluasi, di mana novel ini memiliki banyak kelebihan, terutama dalam penyampaian cerita yang emosional dan inspiratif. Terelie berhasil menciptakan karakter yang kuat dan penuh makna, terutama Sri Ningsih yang menjadi simbol perjuangan hidup. Alurnya itu maju mundur yang digunakan juga membuat cerita lebih menarik karena pembaca diajak mengungkap kisah Sri secara bertahap bersama zaman Zulkarnain. Namun di beberapa bagian alur cerita terasa cukup lambat, terutama saat zaman melakukan pencarian informasi yang sangat detail, dimulai dari tanah kelahiran Sri Ningsih yaitu Pulau Bungin Sembawa hingga dia kehidupannya berlanjut kepada London serta Paris. Nah, selain itu beberapa adegan terasa terlalu panjang sehingga membuat sedikit bosan. Meski begitu, secara keseluruhan novel ini tetap memiliki pesan moral yang kuat dan menggugah perasaan. Kenapa saya bilang membuat bosan? Karena ada beberapa part di mana kita harus membaca segala surat-surat yang ditinggalkan oleh Sri Ningsih yang didapatkan oleh pengacara zaman Zulkarnain. Nah, terakhir, struktur yang terakhir itu rangkuman. Tentang Kamu adalah novel yang menyajikan kisah inspiratif tentang perjuangan, ketulusan, dan makna kehidupan serta kesabaran. Sri Ningsih digambarkan sebagai sosok yang tidak hanya bertahan dalam segala kesulitan, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Dengan cerita yang mengharukan dan penuh makna, novel ini cocok untuk pembaca yang menyukai kisah inspiratif dan emosional. Melalui novel ini kita diajak untuk memahami bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kejujuran dan ketulusan. Nah, mungkin sudah selesai saya melakukan ulasan yang bisa saya lakukan terhadap novel tentang Kamu. Namun pada terakhirnya, ada pun pesan yang bisa saya ambil setelah membaca novel ini, yaitu yang pertama, ketulusan dan kejujuran dalam hidup. Nah, perjalanan Sri Ningsih mengajarkan bagaimana sebuah sosok yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan ketulusan. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, ia tetap menjalani semuanya dengan hati yang baik dan tidak berbuat curang demi keuntungan pribadi. Ini bisa saya simpulkan di mana seorang Sri Ningsih, meskipun banyak tantangan kehidupannya, dia tetap berusaha untuk tulus dan kejujuran, menerima segala takdir yang diberikan kepadanya, mulai dari orang-orang yang disayangi satu persatu meninggalkan dia, pengkhianatan, serta perjalanan hidupnya. Ini mengajarkan saya tentang arti tentang ketulusan, kejujuran, serta kesabaran menghasilkan sebuah hal yang baik. Yang kedua itu kerja keras dan kegigihan akan menghasilkan hasil yang baik juga. Dimana saya dapat mengambil ini pada perjalanan hidup Sri yang menunjukkan bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Ia harus berjuang sejak kecil, berpindah-pindah tempat dari dia tempat lahirnya sehingga di Pulau Bungin sehingga dia ke Jakarta. Nah, bagian hal itu sangat menyentuh hati saya, dimana tadi dia itu mulai ke Jakarta, dia memulainya dari nol. Meskipun dia cuman
menempuh pendidikan di sebuah madrasah, tetapi dia berhasil untuk meningkatkan skillnya. Dia mulai semua dari nol, sabar, serta kerja keras, sehingga tadi semuanya menghasilkan, dimana dia masih mempunyai gerobak. Nah, dia membentuk sebuah gerobak untuk berjualan. Nah, itu sebuah ide yang dipunya. Selanjutnya dia melanjutkan usahanya itu di senter mobil, dimana dia pada saat itu mempunyai ide sehingga dapat menjalankan perusahaan itu. Nah, meskipun perusahaan itu akhirnya hilang, hangus karena sebuah kejadian politik, namun dia tuh tidak pantang menyerah. Dia lanjut sehingga dia bisa mendirikan sebuah perusahaan yang sangat besar yang bernama Rahayu tadi. Nah, semua itu dia pelajarin pelan-pelan. Dia hasil kerja keras yang dia lakukan. Nah, ini mengajarkan bahwa segala kerja keras serta kegigihan itu akan menghasilkan. Ini mengajak kita untuk selalu kerja keras serta gigih dalam melakukan segala sesuatu. Nah, yang ketiga itu kesederhanaan dan kerendah hati. Meskipun akhirnya dia melalui segala kesuksesan itu, memiliki kekayaan yang sangat besar hingga sahamnya itu sampai dengan 19 posternya kalau nggak salah. Sri tetap hidup sederhana, dia tidak pernah sombong. Dimana dia tuh hidup di rumah keturunan India, dia hidup sederhana, serta dia tuh akhirnya dia tua di panti jompo. Nah, itu menggambarkan kesederhanaan seorang Sri Ningsih. Yang keempat itu makna cinta dan pengorbanan. Novel ini juga menunjukkan banyak sekali makna cinta sejati yang tidak hanya tentang hubungan harmonis, tetapi juga kasih sayang keluarga, teman, dan orang-orang sekitar. Sri akibat dari kesabaran, ketulusan hati, kebaikannya, dia mendapatkan keluarga meskipun tidak kandung, teman, dan orang-orang sekitar yang menyayanginya dengan tulus, pengorbanan demi kebahagiaan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Di situ Sri melakukan juga kebaikan, menyayangi mereka tanpa melakukan imbalan. Nah, ini mengajarkan kita bahwa cinta dan pengorbanan itu penting dalam kehidupan, bukan untuk pasangan harmonis saja, namun keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Dan bagaimana dia juga akhirnya mencintai Hakan, yaitu suaminya, hingga suaminya menutup usia. Nah, yang kelima itu pentingnya menghargai perjalanan hidup. Kisah Sri Ningsih mengajarkan bahwa setiap pengalaman, baik suka maupun duka, memiliki makna dan bisa menjadi pelajaran berharga. Apa yang kita alami membentuk siapa kita di masa depan. Ini mengajarkan bahwa setiap perjalanan hidup kita itu, apapun yang kita alami, baik tidak baiknya, tidak enaknya, itu bisa kita ambil sebagai perjalanan hidup. Kita ambil baiknya, kita pelajari untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, novel ini sangat menginspirasi bagi saya. Dan semoga teman-teman sekalian berkesempatan untuk membaca novel ini di lain kesempatan. Sekian yang bisa saya sampaikan.